Anda semua kesini, kita semua berkumpul di sini dalam rangka mencapai bahagia, benar? Kenapa harus bahagia? Urusan bahagia adalah urusan rasa puas. Setuju? Bahagia itu sama dengan mempunyai harapan. Ada nggak orang yang bahagia karena tidak mempunyai harapan? Ada nggak? Syaratnya bahagia seseorang katanya saya sedang bahagia. Berarti bahagia itu, bahagia orang tersebut itu karena orang tersebut sedang mempunyai harapan, benar? Oke, setuju nggak? Berarti bahagia itu karena seseorang mempunyai harapan. Seperti rekan-rekan sekalian mempunyai harapan. Harapan hari ini, besok, dan di kemudian hari, benar nggak? Oke, berarti bahagia itu sama dengan sebuah pencapaian. Oke, tidak akan pernah bahagia seseorang tanpa seseorang itu mempunyai harapan. Seseorang tidak akan pernah mempunyai harapan tanpa sebuah kejelasan. Sebuah kejelasan tidak akan pernah ada tanpa seorang petunjuk atau sesuatu petunjuk, benar? Dan petunjuk yang pasti itu hanya dari guru. Maha guru adalah Allah. Bisa dipahami nggak rentaiannya rekan-rekan sekalian? Bahagia, harapan, keterangan yang jelas, dan guru berarti. Itu rekan-rekan sekalian. Kenapa kita harus berada dalam lingkup ilmu? Karena ilmu itu pasti ada guru, benar rekan-rekan sekalian. Hanya guru yang goblok lah yang tidak menginginkan pengikutnya itu bahagia, benar? Ya. Tok boro-boro guru nu bener, guru garong wae, coba rekan-rekan sekalian. Guru begal wae ingin gak pengikutnya itu bahagia? Ingin, apalagi bukan itu. Oke, berarti bahagia itu karena punya harapan. Oke, setuju ya? Harapan itu karena punya kepastian. Sesuatu yang pasti itu adalah datangnya dari guru. Maha guru adalah Allah. Oke, mudah-mudahan paham. Yang kedua rekan-rekan sekalian, dalam hanjuang ngadaun ngora. Hanjuang ngadaun ngora itu mempunyai 3 nilai. Apa itu nilainya? Yang pertama itu adalah sebuah kecepatan. Yang kedua, hanjuang ngadaun ngora itu bernilai sebuah kekuatan. Dan yang ketiga, hanjuang ngadaun ngora itu bernilai sebuah keindahan. Hanjuang ngadaun ngora, sebuah generasi tangguh rekan-rekan sekalian. Jadi hanjuang ngadaun ngora itu adalah sebuah babat generasi tangguh dan muncul dan namanya akan abadi. Seperti itu yang terjadi rekan-rekan sekalian. Silakan, mau ini adalah sebuah cerita, ini sebuah dongeng, atau ini sebuah keyakinan, tapi ini adalah sebuah perulangan dari generasi ke generasi. Oke rekan-rekan sekalian, kalau berbicara apa sih yang disebut kecepatan dan bagaimana saya cepat ingin meraih sesuatu? Oke, Anda mempunyai impian, Anda mempunyai sesuatu yang menyakitkan pada hari ini. Saya itu semua pasti nyeri gitu loh. Saya kalau tidak seperti itu, ada sesuatu yang menyakitkan Anda pada hari ini, saya yakin Anda bukan manusia. Ada sesuatu yang membuat Anda itu sakit pada satu peristiwa, pada satu keadaan bahwa Anda merasa kurang, Anda merasa bahwa sesuatu itu jangan jadi jelema gitu loh. Oke, salah satu rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa mencapai impian dengan cepat? Berarti ini tuh kecepatan. Nilai kecepatan itu hanya akan bisa kita dapat karena antusias yang tak terbatas.
antusias untuk siapa? Untuk diri kita. Meyakini guru mungkin, meyakini ilmu mungkin, meyakini bukti mungkin, tapi meyakini diri itu yang menjadi tantangan terbesar dalam kehidupan. Kenapa Anda harus berkumpul di sini? Karena Anda harus mempunyai keyakinan diri, rekan-rekan sekalian. Itu tujuan yang pertama. Kecepatan itu karena sebuah antusias tanpa batas. Oke, pendahulu saya, guru saya sudah mulai. Oke, keterangan ilmu ini baik. Oke, faktanya juga baik. Diakui oleh semua. Bisa nggak syarat yang ketiganya itu adalah kita meyakini diri, kita menempatkan diri kepada Allah. Saya layak untuk itu. Itu yang paling sulit. Makanya musuh terbesar dalam kehidupan ini, peperangan terbesar dalam kehidupan ini setelahnya perang Badar itu adalah mengalahkan diri sendiri. Itu intinya, rekan-rekan sekalian. Kalau berbicara ilmu, PGRJ diakui nggak sih? Nggak mungkin diakui Punagara, namun PGRJ nilai ilmunya itu tidak baik. Oke, satu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, PGRJ ini tidak akan pernah diakui kalau datanya kurang baik. Yang ketiga, PGRJ ini juga tidak akan pernah diakui kalau faktanya tidak baik. Bisa dipahami kan? Ilmu, data, fakta. Benar? Berarti rekan-rekan sekalian, masalah keilmuan kita itu sudah diakui. Uswahnya sudah membuat pembuktian, datanya ada. Yang ketiga itu ya benar gak? Bisa nggak meyakini pada diri kita sendiri bahwa kita sangat layak untuk impian kita? Bisa. Oke, langkah yang pertama berarti antusias untuk diri sendiri, antusias untuk kemenangan diri, antusias untuk mengatakan pada Allah, ya Allah, saya layak untuk ini. Itu rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu mengenai kecepatan. Oke, tantangan terbesarnya adalah melayakkan diri. Oke, antusias untuk diri kita. Coba bayangkan diri Anda, rekan-rekan sekalian, ketika tidur, Anda ada di sampingnya dan ngomong, karunya ya jelmanya, nyari hebat, nah ditindas jeung dihina, gitu. Jadi diri Anda sendiri. Anda sebelum tidur Anda meminta, gitu loh, jasadku yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah ini, berilah jawaban untuk apapun yang saya hadapi sekarang. Makanya sebelum tidur rekan-rekan sekalian, mintalah jawaban dalam mimpi Anda. Itu langkah yang pertama supaya Anda sangat peduli dan sangat pede dengan diri Anda. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke, yakini diri, antusias terhadap diri. Karena ketika antusias terhadap diri, kita akan antusias terhadap apa? Yang kedua ya, yang pertama tadi kecepatan, nilai anjuang ada orang, kecepatan itu adalah antusias pada diri. Ketika kita kehilangan antusias pada diri, maka kita akan kehilangan apapun yang sudah ada saat ini. Yang kedua itu adalah kekuatan. Kekuatan itu sebuah daya yang bisa menggerakkan sesuatu. Kekuatan itu kekuatan seseorang hanya bisa diraih dengan data. Jadi rekan-rekan sekalian, kita akan kuat karena data. Cek angka di mana tadi? Kan lamun ayeuna ateur garo. Ateur aro, gatel garo. Oke, sekali lagi rekan-rekan sekalian. Perlu digaro, perlu diaro. Paham? Kalau kita merasa sakit saat ini, kita dihidup harusnya disikapi mana? Hayang boga mobil, jawabannya perlu boga mobil. Hayang boga
imah, jawabanna kudu boga imah. Hayang boga tanah, jawabanna kudu boga tanah. Hayang boga duit, jawabanna kudu boga duit. Oke. Hayang rumah kudu bisa seuli. Jawabannya gitu tuh, benar nggak? Aya nu hayang imah tapi ngacedong wae gitu loh maksudnya. Ada nggak yang seperti itu? Nah itu kan datanya tidak valid, benar nggak? Lamun hayang imah gerak ilmu tilu-tilu 100, benar nggak? Jadi harus ada data bahwa kita itu menginginkan hal tersebut. Lalu setelah dokter gitu. Oke, ucap dokter saya harus ada data. Kenapa Anda bergumul seperti inilah aplikator standar? Coba ada datanya nggak pelatihan kita? Ada. Percaya nggak di koordinat? Percaya nggak orang lain? Coba kalau Anda rekan-rekan sekalian yang di sini tidak ada data, Anda mau percaya nggak terus? Data benar nggak? Bisa dipahami nggak data? Oke, berarti kita harus mempunyai data. Kita cinta pada pasangan kita, tunjukkan data tersebut. Kita sangat sayang kepada orang tua, kita tunjukkan kesayangan kita. Benar nggak? Kita itu sangat cinta pada ilmu, tunjukkan pada ilmu tersebut. Kita ini benar-benar memperjuangkan sesuatu, tunjukkan bagi memperjuangkannya. Data itu pertunjukan, benar? Setuju nggak rekan-rekan sekalian? Hayang dahar HS wae. Bisa dahar? Bisa dahar? Teu dahar bisa jajak gitu bisa? Teu dahar bisa kick. Hayang dahar cicing wae, tapi hayang kacukupan awan, tapi cicing bisa nggak? Bisa, tapi diimpus. Tapi paham teu naon diimpus jelema gering. Eta jeger ngaranna jelema gering. Ulah hayang jadi jeger bisi gering. Wah, rekan sekalian, oke ya. Hayang mobil cicing wae. Hayang imah cicing wae, hayang lunas hutang cicing wae. Bisa dilunasan kudu lain, bisa. Benar enggak? Tapi berarti gering. Dan naon ada disebut gering mah. Tapi jawabannya harus ada data. Berarti bergerak. Yang memastikan siapa? Allah. Tapi Allah tidak akan pernah memastikan pada orang yang tidak bergerak. Bisa dipahami kan sekarang? Bergerak bukan hanya oleh jasa, tapi bergerak adalah sesuatu konsep juga yang dituangkan, itu juga bergerak. Bisa pahami kan sekarang? Oke, data, tunjukkan data Anda di Anjuang Adaungora ini membuat 200 poin rekan-rekan sekalian. Hari ini 60 hari rekan-rekan sekalian ya. Biasanya kalau dalam momentum Anjuang Adaungora, impian itu lebih cepat, lebih kuat. Kalau Anda mempunyai impian saat ini sudah tercapai, tong aja dong boga impian ini. Kudu kawas ombak. Bukti gede, bukti halus. Pantai yang ombaknya paling besar itulah yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Setuju nggak? Ya. Sementara banyak orang yang takut oleh ombak, sementara lagi ada beberapa orang atau ratusan orang yang memanfaatkan ombak itu untuk kesenangan. Setuju? Aya nu sieun ke ombak karena 2 meter ge, aya puluhan meter bahkan dimanfaatkan. Teu indah cenah lamun luhur teh. Surfing. Sementara orang masih takut dengan kehidupan, sementara orang lain harus menambah di kehidupan yang lain. Jangan jadi penakut rekan-rekan sekalian. Oke, tunjukkan datanya bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu sudah bergerak, bahwa kita itu siap dengan sebuah kebesaran.